Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yang selama ini kita gunakan nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tak terhingga dan tidak dipungut biaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita hanya diminta Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan nikmatnya tersebut untuk diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, akan kutambah nikmatku untukmu. Tapi jika kalian mengkufuri nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pedih. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nikmat-nikmat pemberian Allah tersebut, di antaranya nikmat Islam, iman, ihsan, dan terlebih lagi nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di dalam rumah Allah guna melaksanakan kewajiban kita menjalankan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita duduk di dalam majelis ilmu ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan sakinah kepada diri kita, agar senantiasa mempelajari ilmu agama Allah ini dengan hati yang ikhlas dan mau mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik yang Allah hadirkan untuk menuntun kita, menuntun kaumnya dari zaman dhalal, zaman yang masih penuh kesesatan, menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui petunjuk dari Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk istiqamah, berpegang kepada syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis sunnati was sunnati khulafa'ur rasyidin
sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Khalifah Umar bin Khattab, sunnahnya Khalifah Utsman bin Affan, sunnahnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan kita dianjurkan untuk berpegang kepada sunnah-sunnah ini dengan sekuat mungkin agar hidup kita terarah dengan syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas dari ringkasan dari sebuah kitab, yaitu kitab Al-Jannah wan Nar, ya, minal kitab was sunnah al-mutahhar. Kitab ini ditulis oleh Syekh Sa'id Ibn Ali bin Wa'f Al-Qatani rahimahullah ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di dalam kitab ini kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, ya, yaitu pembahasan tentang definisi daripada apa itu al-jannah dan apa itu an-nar, baik secara lughawi maupun secara istilah. Jadi pembahasan yang pertama yaitu kita al-mabhasul ula ta'riful jannah minal lugha wal istilah, ya. Jadi pembahasan pertama ini adalah kita membahas apa definisi daripada al-jannah atau surga, ya, secara bahasa dan secara istilah. Karena jemaah kita tahu bahwa dua tempat ini akan menjadi penghuni bagi penduduk dunia dan manusia-manusia sebelumnya, makhluk-makhluk ciptaan Allah sebelumnya. Semuanya akan menempati kedua tempat ini tergantung dengan amalnya masing-masing. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwasannya jalan menuju kepada dua tempat ini tentu sangat berbeda. Makanya terlebih dahulu kita mengetahui apa definisi daripada surga, sehingga jangan sampai kita hanya berharap berdoa ingin masuk ke dalam surga, tetapi kita tidak tahu surga itu dalam istilah bahasa seperti apa, kemudian surga dalam istilah secara istilah itu apa. Begitu juga nanti an-nar, yaitu neraka, ya. Namun pada pembahasan pertama ini kita al-mabhasul ula ta'riful jannah, pengetahuan definisi tentang surga. Wa dzakara asma'iha, disebutkan bahwasannya al-jannatu lughatan al-bustan wa minhu al-janan wal 'arabu tusamma an-nakhil jannah. Jadi di sini disebutkan bahwasannya surga secara bahasa artinya apa? Al-bustan, ayat al-mazra'ah, kebun. Ya. Surga itu secara bahasa artinya al-bustan atau kebun yang memiliki akar kata yang diambil dari kata al-arabu, ya, yang diambil dengan al-janan, ya, atau diambil dari kata hati, ya. Karena apa? Orang Arab menyebut kata ini, ya, sebagai an-nakhil, pohon kurma, atau disebut dengan jannah, ya. Karena kita tahu jamaah, jalan menuju kepada surga ini sesuai dengan amalan-amalan hati, ya. Kita melakukan suatu ibadah dengan anggota badan kita, tetapi hati kita belum ikhlas lillahi ta'ala, maka ibadah kita belum sempurna dan belum tentu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tadi dikatakan diambil dari kata hati, ya. Karena tempat
kembalinya ini adalah balasan bagi seorang hamba yang telah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan hati tadi, ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian disebutkan wa fi mukhtaril qamus, di dalam mukhtaril qamus, al-jannatu huwa al-hadiqatu dzatu syajar wan nakhl wa jam'uha janan. Jadi disebutkan bahwasanya dalam kamus al-mukhtar itu bahwasanya al-jannah adalah kebun yang memiliki pohon, atau kebun ini pohonnya adalah pohon kurma, dan bentuk jamak daripada kalimat al-jannah tadi adalah al-janan, ya. Sehingga al-jannah tadi adalah kebun, ya, atau pohon. Bahkan dikatakan di definisi yang lain secara bahasa bahwa al-hadiqah, taman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Ya. Wa jannatin arduha, ya. Dan surganya itu, ya, yang di dalamnya mengalir air-air sungai. Dan nanti akan kita membahas bahwasanya kenikmatan apa saja yang terdapat di dalam surga. Itu nanti kita akan bahasnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-jannatu fil istilah, sedangkan kalimat al-jannah secara istilah atau surga secara istilah, huwa al-ismul 'am al-mutanawwal li tilka ad-dar allati a'addaha Allah liman ata'ah, yaitu sebuah nama, ya, di sini, yaitu nama daripada nama surga, ya, atau nama ini merupakan nama umum al-jannah, ya. Ini merupakan nama umum yang mencakupi tempat, di mana tempat tersebut yang Allah Azza wa Jalla telah menyediakan tempat tersebut bagi hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara istilah bahwasanya al-jannah atau surga ini adalah sebuah nama umum yang mencakup sebuah tempat yang mana Allah Azza wa Jalla telah menyediakan tempat tersebut bagi seorang hamba yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan surga secara istilah. Kemudian disebutkan wa ma istamalat alaihi min anwa'in na'im wal ladzatu wal bahjatu was surur wa qurratul 'ain. Jadi yang mana di dalam tempat tadi terdapat berbagai kenikmatan an-na'im, kemudian wal ladzatu, kelezatan-kelezatan, ya, kemudian as-surur, kegembiraan, ya, kemudian qurratul 'aini, sebuah kesenangan yang menjadikan penyejuk mata. Dan kita tahu bahwa seringkali Allah menceritakan tentang surga, ya, gambaran penghuni surga, mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa didapatkan di atas dunia ini. Berbeda. Dan itulah surga yang ditempatkan oleh orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, dan ini balasan Allah bagi seorang hamba, dan janji Allah adalah mereka akan mendapatkan kenikmatan, kelezatan
dan kegembiraan serta kesenangan yang menjadikan penyejuk mata. Ini secara istilah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amma asmaul jannah, sedangkan nama-nama surga menurut siapa? Fayaqulu Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Menurut pendapat Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, fi asma'il jannah wa ma'aniha wa istiqaqatiha wa laha 'iddatu asma'. Menurut Imam Ibnu Al-Qayyim, beliau menjelaskan tentang nama-nama surga yang mana makna serta turunan katanya. Beliau mengatakan surga itu memiliki beberapa nama, dan tentu surga itu bukan hanya satu, jamaah. Ada beberapa surga, dan Allah sediakan surga tersebut sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dan jarak, dikatakan bahwasanya jarak dari surga yang atas sampai surga yang kedua sejarak langit dan bumi. Dan setiap surga diberi nama yang berbeda-beda. Ya. Contohnya, ada surga yang disediakan bagi orang yang berpuasa, diberi nama pintunya adalah Ar-Rayyan. Ya. Kemudian surga yang paling atas, orang yang melakukan ibadah serta ketaatan yang khusyuk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditempatkan di atas Jannatul Firdaus. Ya, surga yang paling atas. Ya. Dan masih banyak surga yang lain, ya. Sehingga di sini dikatakan bahwasanya surga itu memiliki beberapa nama yang ditinjau dari sifatnya dan memiliki suatu penamaan ditinjau dari zatnya masing-masing. Ya. Jadi kata Imam Ibnu Al-Qayyim, surga itu memiliki nama-nama. Jadi bukan hanya satu surga, tetapi ada beberapa surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya. Ya. Jadi hamba-hamba itu akan dimasukkan sesuai dengan amal-amal perbuatannya, yang mana Allah akan menempatkan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ia melalui persidangan, melalui jembatan As-Sirat, ya, kemudian akan masuk ke dalam surga itu sesuai ditempatkan dengan perilaku dan perbuatannya semasa kehidupan di atas dunia ini. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama surga tadi, ya, dikasih nama juga sebagai contoh sebuah nama Rabb dan nama-nama kitab. Kalau kita tahu Jannah saja, ya, pasti memiliki nama umum itu, ya. Rabb, kata Rabb juga itu nama umum, ya. Atau kitab juga nama umum, ya. Atau nama-nama Rasul, tapi Rasul itu banyak, ya. Nah, begitu juga dengan nama-nama hari kiamat, ya. Hari kiamat disebut dengan as-sa'ah, bisa juga disebut dengan yaumul akhir, ya. Sehingga bukan hanya bergantung pada satu nama, tetapi memiliki beberapa macam nama. Begitu juga dengan neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dua tempat ini memiliki makna yang banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya adalah al-mabatul ula, itsbatu wujudil jannah wan nar. Apakah surga dan neraka itu
sudah ada sekarang atau belum diciptakan Allah? Ya. Baik, nanti kita akan lanjut karena sudah adzan. Fadhal, adzan dulu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah al-mabathul ula itsbat wujudil jannah wan nar. Apakah surga dan neraka sudah ada sekarang? Penetapan surga dan neraka itu apakah sudah ada atau belum? Di sini disebutkan dalam hadisnya Anas, hadits Anas an Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qissatil Isra. Ya. Hadisnya Anas bahwasanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kisah perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma inqalaqa bi Jibril hatta intaha bi ila sidratil muntaha. Ketika Jibril alaihi salam ya, turun membawa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj, ya, naik sampai ke Sidratul Muntaha. Faghashiyahal alwan la adri ma fiha. Maka ketika sampai di atas, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tempat itu berwarna-warna yang belum pernah dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma dakhaltu jannah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Fa idza fiha janabatul lu'lu'a, dan dia melihat bahwa surga itu ya memiliki ya ada sebuah kubah yang terbuat dari permata. Ya. Surga itu memiliki sebuah kubah yang terbuat dari permata dan lantai-lantainya itu terbuat dari tanah. Ya. Tapi tanahnya adalah tanah misk. Ya. Kalau kita sekarang ya beda dengan baunya parfum mix, ya. Jangan disamakan, ya. Jadi wanginya surga ya, walaupun lantainya terbuat dari tanah, tapi baunya ya tanahnya itu misk, ya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu al-jannata wan nar, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril ila jannah. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, pergilah wahai Jibril engkau ke dalam surga dan lihatlah apa yang ada di dalam surga. Ya. Faqala undur ilaiha, dan Allah perintahkan kepada Jibril, Jibril lihatlah apa yang ada di dalam surga. Wa ila ma a'dadta li ahliha fiha. Kemudian faja'a binan fanadhara ilaiha. Ya. Kemudian Allah perintahkan Jibril, coba engkau masuk ke dalam api neraka. Lihatlah apa yang ada di dalam api neraka. Kata Jibril, ya Allah, tadi saya masuk ke dalam surga. Surga itu terdiri dari beberapa macam. Kemudian Jibril diperintahkan Allah masuk ke dalam neraka. Jibril juga melihat neraka itu
beberapa macam. Ya. Sehingga thumma qala fanadara ilaiha fa idza hiya yurqabu ba'daha ba'da. Ya. Dan ketika Jibril melihat neraka tadi, ya, neraka itu bertingkat-tingkat, ya. Dan ini diceritakan dalam hadisnya Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, wal jannatu wan nar makhluqatan la tanfiyani abadan. Dan kata dalam hadis Imam At-Tahawi, dia mengatakan, dan surga ini sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk lain, Allah telah menciptakan surga dan neraka. Dan semua itu kekal, tidak fana, tidak seperti dunia yang tempat kita tinggal ini. Ada masanya Allah akan hancurkan, tetapi surga dan neraka tidak, kekal. Karena itu adalah tempat balasan bagi seorang hamba, ya, dalam melakukan amal perbuatannya di atas dunia, dia akan dibalas dan dimasukkan ke dalam dua tempat ini, antara surga atau neraka. Sehingga dua hal ini la tanfiyan, tidak fana tetapi kekal selama-lamanya. Fa inna Allah ta'ala khuliqal jannata wan naru qabla al-khuluq. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka ini sebelum menciptakan lain. Wa khalaqa lahuma ahlan. Dan Allah juga menciptakan bagi surga dan neraka ini ada penghuni-penghuninya nanti, yaitu dari hamba-hambanya ini. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Tidak mungkin Allah hanya menciptakan dan tidak ada penghuni di dalam surga dan tidak ada penghuni di dalam api neraka. Faman syaa minhum ila jannati fadlan minhu. Dan barang siapa yang Allah kehendaki masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebuah kenikmatan. Wa man syaa minhum ila nari adlan minhu. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam api neraka, maka itu adalah sebuah putusan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Kalau kita di atas dunia, mungkin manusia memberikan suatu putusan belum tentu seadil-adilnya, tetapi Allah Azza wa Jalla memutuskan sebuah hukuman bagi seorang hamba, itu adalah hukuman yang seadil-adilnya. Wa kullu ya'malu lima qad furiḍa lahu. Dan semua itu tergantung terhadap amal-amal yang telah ia perbuat. Wa sa'iru lima khuliqu lahu wal khairu wasyarru miqdarani 'alal 'ibad. Sehingga di sini dikatakan bahwasanya keburukan dan kebaikan itu sudah menjadi sebuah takdirnya Allah Subhanahu wa taala bagi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila dia dalam keadaan baik, maka dia bersyukur kepada Allah. Allah masih menyayanginya. Dia kalau dalam keadaan buruk, maka hendaklah dia mencela dirinya. Ya. Karena apa? Disebutkan dalam firman Allah bahwasanya apabila seorang yang masuk surga, falyahmadillah, hendaklah dia memuji kebesaran Allah. Dan apabila dia masuk ke dalam api neraka, fala talumuni wa lumu anfusakum, janganlah kalian menyalahkan diriku, tetapi salahkan diri kalian masing-masing. Sehingga seorang hamba harus mengoreksi dirinya. Sebab apa sehingga dirinya disalahkan oleh Allah? Semua itu karena sudah takdir dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ingin kembali kepada jalannya Allah, maka ikutilah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala
dan Rasulnya sesuai dengan petunjuk daripada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah jelas Nabi mewasiatkan hal itu. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berpegang kepada keduanya ini, lan tadillu, tidak akan sesat kalian. Tetapi kalau seorang berusaha untuk menyeleweng daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bisa terjerumus ke dalam api neraka disebabkan karena keluar dari petunjuknya Al-Quran dan petunjuknya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tetap memberikan istiqamah kepada diri kita, memberikan hidayah selalu kepada kita dalam memahami ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, dan mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini dulu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.